Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Rizky Rohma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model pembelajaran konseptual, tipe Inquiry Based Learning, dan Project Based Learning atau disebut dengan PBL. Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai model pembelajaran inquiry learning. Pada tahap ini, kita akan belajar mengenai yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran inquiry learning, yang kedua, karakteristik dan prinsip model inquiry based learning, yang ketiga, langkah-langkah model pembelajaran inquiry based learning, yang keempat, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran inquiry based learning. Pengertian model pembelajaran inquiry learning. Model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen, hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dan prinsip model inquiry based learning. Karakteristik yang pertama yaitu menekankan pada proses mencari dan menemukan. Yang kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Yang keempat, menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Selanjutnya yaitu prinsip. Yang pertama yaitu orientasi perkembangan intelektual siswa, yang kedua interaksi dan kolaborasi, yang ketiga bertanya, dan bertanya, yang keempat belajar dalam pembelajaran berbasis inquiry, yang kelima keterbukaan dan kesempatan seluas-luasnya untuk siswa belajar. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry based learning. Tahap pertama yaitu orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Tahap yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Tahap yang keempat yaitu mengumpulkan data. Tahap kelima menguji hipotesis. Tahap keenam merumuskan masalah. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama yaitu kelebihan. 1. Terjadi peningkatan kemampuan ingatan dan pemahaman terhadap materi pembelajaran oleh siswa. Yang kedua, meningkatkan keterampilan siswa dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, membantu guru secara simultan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, belajar bagaimana mengatur diri mereka sendiri untuk belajar. Kelemahannya yaitu permasalahan dengan waktu yang dialokasikan. Yang kedua, akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan model pembelajaran inquiry ini pada siswa-siswa yang telah terbiasa menerima informasi dari guru. Yang ketiga, jika jumlah siswa di dalam kelas terlalu banyak, maka guru mungkin akan mengalami kesulitan untuk memfasilitasi proses belajar seluruh siswa. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang model pembelajaran PBL. Mengenai yang pertama yaitu ada pengertian, kedua karakteristik, tiga tujuan, keempat langkah-langkah, dan kelima yaitu kelebihan dan kelemahan. Pengertian model pembelajaran PBL. PBL merupakan pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata atau disebut dengan real world untuk memulai pembelajaran.
masalah diberikan kepada siswa sebelum siswa mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Karakteristik model pembelajaran PBL. Yang pertama, belajar dimulai dengan satu permasalahan. Selanjutnya, memastikan masalah tersebut adalah masalah yang berkaitan dengan dunia nyata peserta didik. Ketiga, mengorganisir pembelajaran yang berkaitan dengan masalah, bukan membahas seputar disiplin ilmu. Yang keempat, memberi tanggung jawab yang besar pada peserta untuk menjalankan proses belajar secara mandiri. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil. Yang keenam, menuntut peserta mendemonstrasikan hal-hal yang telah dipelajari dalam bentuk produk maupun kinerja. Tujuan model pembelajaran PBL: mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, belajar peran orang dewasa, keterampilan-keterampilan untuk belajar mandiri. Langkah-langkah model pembelajaran PBL. Yang pertama, ada orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Yang kelima, analisis dan evaluasi. Kelebihan dan kelemahan model PBL. Kelebihannya yaitu yang pertama, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Kekurangannya yaitu manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Terima kasih telah menyimak video presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.